Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winada Mutiara dengan NIM 12120200273. Akan mempresentasikan tentang contoh penerapan computational thinking dalam pembelajaran. Dalam contoh ini memang bukan terkait ke-PAI-an, namun diharapkan dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam bidang PAI. Oke, langsung saja. Yang pertama, peserta didik disodorkan permasalahan berupa menipisnya sumber cadangan minyak bumi atau bahan bakar fosil. Jadi di sini oleh gurunya itu disodorkan sebuah permasalahan kalau minyak bumi di dunia itu menipis loh gitu. Nah, hingga akhirnya yang kedua anak didik mendapat tantangan nih untuk membuat alternatif lain selain minyak bumi. Selanjutnya, guru memberikan contoh tentang upaya konversi energi sampah plastik menjadi sumber energi alternatif dengan pirolisis kepada para siswa. Nah, kemudian guru ini memberikan contoh alternatif lain dari minyak bumi, yaitu konversi energi sampah plastik menjadi sumber energi alternatif dengan pirolisis. Jadi pirolisis itu adalah sebuah teknik mengubah sampah menjadi alternatif minyak bumi. Nah, di sini ada contohnya ya. Contoh proses mengolah sampah plastik menjadi BBM. Di sini ada contohnya seperti ini, seperti dipanaskan, kemudian didinginkan, kemudian hingga akhirnya menjadi bahan bakar minyak gitu. Ini hanya untuk gambaran saja bahwa pirolisis itu seperti ini, mengubah sampah plastik menjadi BBM gitu. Nah, selanjutnya guru meminta para siswa untuk mempelajari bagaimana membuat solusi tersebut, yaitu belajar tentang perubahan zat dalam penyulingan serta mencari literatur di internet tentang alat pirolisis sederhana. Jadi guru itu meminta siswanya untuk mempelajari yang tadi digambar kayak gini. Ini kayak gimana sih prosesnya dan lain sebagainya. Selain itu juga disuruh untuk mencari literatur lain di internet. Nah, ketika para siswa ditugaskan untuk membuat alat pirolisis ini, maka siswa harus memahami cara pembuatannya, kemudian mendefinisikan bagian-bagiannya, gitu, serta memahami bagian dan prosesnya secara sederhana. Nah, proses ini merupakan proses dekomposisi dalam pemikiran komputasi. Gitu. Jadi dapat nih ya, yang pertama dekomposisinya. Selanjutnya, siswa akan memahami pola atau pattern dengan mengidentifikasi kesamaan fungsi dari alat penyuling pada pirolisis dan bagian-bagiannya, mencari persamaannya dengan alat-alat sederhana yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Bagian ini dinamakan pattern recognition dalam pemikiran komputasi. Nah, jadi kan selanjutnya siswa ini dapat memahami pola gitu. Oh, yang tadi itu caranya kayak gitu. Oke, kita cari alat-alat yang lain yang kira-kira bisa digunakan juga gitu. Namun alat yang sederhana gitu. Kalau yang tadi dicontoh itu kan emang kayak udah yang canggihnya ya. Nah, siswa-siswa ini mau bikin alat yang sederhananya gitu. Hingga akhirnya mereka itu memahami polanya gitu. Polanya itu harus kayak gimana gitu. Nah, bagian ini disebut pattern recognition atau pengenalan pola dalam computational thinking. Nah, yang kedua dapat ya, pattern recognition atau pengenalan polanya. Nah, selanjutnya, siswa diajak mengembangkan rancangan berdasar ide masing-masing dengan merujuk pada model yang telah disajikan oleh guru tentang alat pirolisis sederhana, penggunaan barang bekas, teknik penyusunan, serta pengembangannya akan diolah idenya oleh para siswa. Nah, jadi setelah tadi itu gitu ya, kemudian dirumuskan dan diolah idenya oleh para siswa gitu. Nah, di fase ini para siswa akan menghasilkan gambar desain rancangan alat pirolisisnya. Proses ini disebut dengan fase abstraksi dalam pemikiran komputasi. Nah, dapat ya abstraksinya. Selanjutnya algoritma. Dalam computational thinking,
Algoritma itu adalah di mana kita berpikir dengan mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah agar menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah dipahami oleh orang lain. Itu adalah algoritma. Nah, dalam hal pirolisis tadi, siswa kan dituntut untuk mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci, mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan berfungsinya alat ini gitu. Nah, ini dinamakan algoritma.